Ada dua pertanyaan itu. Saya sampaikan aja yang dimaksud dia ini. Satu, kalian terganggu apa enggak dengan pemberitaan. Yang kedua, rumah kalian sedang renovasi. Diduga itu uang dari Loli. Nah, coba jawab. Kan kesana arahnya. Jadi yang pertama tidak sama sekali terganggu, ya kan. Yang kedua tidak ada sepeser pun uang dari Loli, karena Loli pun datang ke sini juga tidak bawa uang. Yang ada mereka yang kita bantu, kita carikan apartemen, terus dari pihak Loli juga kan membawa masalah yang uang ya slot itu ya. Nah, jadi itu aja sih. Jadi ya kalau dilihat dari mungkin logika ya, dia membawa masalah, terus difitnah kita 400 juta lah atau apalah ya kan itu. Ya, kita sih ya udah pikiran mereka sendiri yang fitnah mereka. Kan nanti kan di sini terungkapin fakta dan kebenarannya ada. Banyak yang pada akhirnya banyak yang memblow up permasalahan mungkin sudah lama soal kasus dugaan. Iya. Penipuan itu gimana mungkin bang? Penipuan yang awal. Iya, yang dilakukan. Iya, dari awal dari 1 hari setelah landing ya Loli itu udah punya masalah itu, dan saya nggak tahu ya kalau masalah itu kan yang tahu Loli dan mungkin yang teman di sana ya. Kita ngeberesinnya ya lewat dari akhlaknya Loli, nggak usah bawa-bawa slot atau apapun lah di situ. Jadi kalau lu mau ke gabung di keluarga untuk Temannya inisial C. Iya. Ya? Ya. C. Oke, silakan. Tim konfirmasi Ya. katanya karena kasus ini Fadil di drop out dari kampus, itu benar apa enggak? Enggak benar. Jadi Jadi sampai sekarang ya masih. alhamdulillah masih. Iya. Untuk yang tunggakan pembayaran itu, Tunggakan apa lagi tuh? tunggakan pembayaran kampus. Oh yang kakaknya gue nggak tahu, kok mereka tahu semua ya? Apa yang ada pengatungan itu nggak ada, sama sekali nggak ada gitu. Tapi cuti Tapi apa berarti- Coba sebentar. Coba Pak Umar. Cuti atau di rumah? Jangan cuti. Kalau untuk kuliah, anak saya dari awal sampai yang pertama sampai itu sarjana semua, tidak ketergantungan sama orang lain. Apalagi kalau dilihat si Loli itu datang cuma bawa perkara, bawa masalah, kita benahin satu-satu, itu big trouble, big problem kita ini. Tapi pihak dari sana, dari ibunya tidak pernah tahu, sampai dia baru dapat endorse kecil-kecilan, baru mulai masuk ngutik-ngutik saya gitu. Jadi awalnya mereka dari pihak keluarganya tahu ini masalah dari sana besar sekali. Loli itu berbagai macam masalah. Jadi kita yang ini Ya kita meluruskan lah. meluruskan semua, selesai semua itu. Baru ada endorse masuk, itu juga nggak besar, kecil gitu. Jadi jangan disangkutin kita renovasi apa ini usaha kita sendiri, nggak ada. Loli itu seperti bawa uang dari surga, nggak ada itu. Itu datang melarat dia, ya asal tahu aja. Jadi jangan ngomong besar ibunya nih, itu datang nyusahin orang, bikin masalah di rumah. Jadi kita kalau anak-anak saya tuh saya didik akidah imannya tebal semua. Jadi alhamdulillah jalannya lurus-lurus saja. Rumah ada penyesalan menerima Loli? Tidak ada, saya cuma melihat kalau bukan satu aja yang terlantar. Sebelum Loli banyak, nggak banyak sih beberapa. Jadi kita jadi kayak wah memamerkan itu. Dia sempat bisa lepas dari kita, silakan. Jadi beberapa orang kalau ini saya nggak tahu itu anak siapa, saya tidak bangga, nggak ada artinya bagi saya. Cuman ini anak, cuman saya lihat ini terlantar. Jadi kasihan, kemanusiaan, kita tolong, kita arahin. Pas waktu itu bulan puasa pun kita sampai kaget. Belum pernah saya terawih bareng, ini bareng gitu. Jadi udah. Tapi saya bukan kayak Itu kiai. pengakuan Loli. Loh, saya sampai tanya itu. Pernah dia suatu-waktu mau terawih ya. Ini saya sampai kaget. Lagi keadaan mens. Iya. Mens ikut terawih. Itu yang saya bingung ini, apa nggak diajarin kok sangkanya boleh gitu. Akhirnya saya suruh balik. Itu
Jadi saya tuh sebenarnya nggak mau ngomong kayak gini loh. Jadi istilahnya saya tuh nggak mau kebanyakan orang sangkanya kita timbal balik atau gimana gitu ya. Saya nggak perlu terima kasih, nggak perlu apapun. Yang penting dia anak bisa berarah, akidahnya ada, imannya jadi, nah itulah. Tapi kalau sampai saya difitnah sampai begini, ya itu hanya Allah yang tahu aja ya. Baik, silakan. Assalamualaikum. Bang Rasman, ini kan waktu kemarin preskon pertama di sini sempat menunjukkan bukti beberapa USG ya, yang akhirnya itu yang dilaporkan sama NM di Polda Metro Jaya. Sempat tadi ada wartawan bertanyakan itu kapan diperiksa, dan Bang Rasman menjawab itu tanggal 14 September. Kalau nggak salah ya, saya seperti itu. Terus nggak lama ada isu-isu yang lain gitu bahwa itu kenapa baru diperiksa tanggal 14 September sementara kabar berhembusnya LM mengandung dan aborsi dan segala macam itu dimulai dari bulan April sampai Juni kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong ya. Jadi bisa dijelaskan klarifikasi mungkin dari Bang Rasman sendiri ini Bang, kenapa ini baru diperiksa dan juga baru diungkap pada 14 September? Jadi apakah memang ada hasil dari bulan April ataupun Juni pemeriksaan dari LM sendiri dari mulai proses USG dan segala macam? Jadi mungkin minta ini ya, keterangan langsung dari Bang Rasman sendiri. Seperti apa nih Bang Rasman, tolong dijelaskan. Baik, terima kasih. Jadi kita habis ini 2 lagi cukup ya, supaya kita ke Polres. Pertama, tadi Saudara Bintang, Saudara Martin sudah sampaikan bahwa kami sebagai kuasa hukum diminta oleh prinsipal. Prinsipal itu pihak terkait, yaitu Fadel dan keluarga untuk menyampaikan. Dan itu kami harus penuhi karena tidak ada yang spesifik serius di situ. Kenapa? Kita nggak sebut rumah sakitnya di mana, dokternya siapa. Dan kita hanya sebut di situ bukan banyak USG, itu 1. Dan 14 September. Pertanyaannya, kenapa kok baru 14? Sudah dijawab tadi, itu kemauan LM sendiri setelah dia melihat ibunya ngoceh-ngoceh dan netizen. Dan setelah itu dia sudah menyatakan kekhawatiran dia marah betul kepada ibunya, begitu ya Pak ya? Ya Martin ya. Sehingga dia bilang, ya udah saya cek sendiri. Untuk membantah 1, dia hamil, yang kedua tidak benar dia aborsi, yang ketiga bukan Fadel pelakunya. Dan memang tidak hamil dan tidak aborsi. Itulah hasilnya negatif. Versi Loli kepada mereka disampaikan ke kami. Bagaimana benarnya? Makanya butuh kita nanti keterangan seperti apa dan ahli USG bidang kesehatan dan ahli pidana, begitu. Jadi kalau dari saat kami, tentu saja bisa kami sampaikan. April ke bawah, Juni kan mereka bilang, coba ingat-ingat apa yang dilakukan Juni, April, Juli. Makanya saya ingat-ingat, saya nggak ikut di situ kok ingat-ingat. Saya sudah dengar penjelasan dari Fadel, dia ingat semua ini, terus nggak ada apa-apa kemarin Fadel, ya. Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September, runut dijelasin. Tak ada yang spesifik. Yang ditunjukkan hanya kakak, ya kan, akte kelahiran. Nanti kami mau lihat kalau ada visum kan ada pembanding. Nah, jadi kalau pengacaranya datang lagi ke sana hari ini, saya bingung juga itu ngapain ya bolak-balik ke sana. Pergi aja ke kantor dulu di sana. Oke, cukup ya.